Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ibu bapak, orang tua peserta didik kelas 1 yang saya hormati, anak-anak kelas 1 yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Pada kesempatan ini kami segenap komunitas sekolah mengucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih yang tinggi atas kepercayaan Ibu Bapak pada sekolah kami, di mana kami boleh ambil bagian di dalam mendampingi putra putri Bapak Ibu. Dalam suasana COVID-19 ini tentu kami tidak dapat melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah dengan baik. Melalui kesempatan ini kami akan mencoba menyampaikan ataupun memberikan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah secara sederhana, sekedar untuk memperkenalkan anak-anak kepada sekolah dalam rangka membangun cinta kasih mereka kepada sekolah, membangun rasa bangga mereka pada sekolah. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Renaldus Subarman, SPD MPD, jabatan kepala sekolah. Baik, melalui kesempatan ini kami akan mencoba melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang nanti akan diikuti oleh perkenalan masing-masing guru, masing-masing personel yang ada di unit kerja SD Negeri Banyuanyar 1 nomor 1. Sebelum kesana akan saya sampaikan terkait dengan visi misi sekolah. Akan dibawa kemana anak-anak kita ke depan selama 6 tahun ini. Maka perlu kami sampaikan mimpi komunitas, mimpi sekolah. Mimpi sekolah adalah visi, misi, dan tujuan sekolah kami adalah sebagai berikut. Terwujudnya pendidikan dasar yang berkualitas, berkarakter, berwawasan, impact, dan lingkungan. Jadi itu yang menjadi mimpi kami bersama 6 tahun ke depan bersama anak-anak untuk menjadikan pendidikan dasar di SD Negeri Banyuanyar 1 nomor 109 ini menjadi satu pendidikan yang berkualitas. Samping juga memiliki sebuah karakter serta wawasan, impact, dan lingkungan. Jadi berwawasan, impact, juga lingkungan. Sedangkan misi kami adalah sebagai berikut: menanamkan nilai-nilai spiritual serta akhlak mulia bagi anak-anak. Nilai-nilai spiritual bagi kami menjadi fondasi yang sangat mendasar dalam rangka mengedukasi anak-anak. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. Jadi konsep pembelajaran harus aktif, efektif, juga harus kreatif, juga harus menyenangkan. Atau ada yang meningkat pakem. Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. Ke depan harus ada inovasinya. Bagaimana di masa pandemi ini ada sebuah inovasi pembelajaran, di mana sedang dilancarkan, digalakkan pembelajaran jarak jauh karena satu situasi. Maka tentu dituntut adanya satu kreativitas bagi teman-teman kami. Yang berikut, melatih peserta didik terampil dan berdaya ubah. Bagaimana anak-anak tidak sekedar pintar namun juga terampil, juga mempunyai kemampuan berdaya ubah, lebih-lebih dalam menanggapi perubahan zaman yang begitu dinamis itu. Berikut, memberikan pendampingan kepada peserta didik agar cerdas juga secara emosional. Tidak saja cerdas secara spiritual, tapi bagaimana emosionalnya juga cerdas. Mengupayakan pelestarian fungsi lingkungan. Jadi melalui pendidikan di SD Banyuanyar 1 juga mengajarkan pada peserta didik untuk setia mencintai lingkungan hidup, mencintai terwujudnya pelestarian hidup, juga mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Bagaimana anak-anak kecil bisa ambil bagian di dalam upaya pencegahan terhadap pencemaran lingkungan. Mulai hal-hal yang sederhana.
menanamkan nilai-nilai cinta budaya. Sedangkan yang terakhir ke-8 adalah mencegah terjadinya perusakan lingkungan hidup. Bagaimana mereka secara dini juga dapat ambil bagian dalam rangka mewujudkan terjadinya dalam rangka menanggulangi terjadinya perusakan lingkungan hidup melalui hal yang sederhana. Berikut kegiatan yang kami sediakan di sekolah, tentu kegiatan pembelajaran seperti biasa. Namun selama masa pandemi ini barangkali pembelajaran dari jarak jauh ataupun belajar di rumah dipandu oleh guru masing-masing, guru kelas 1 oleh guru kelas 1, kelas 2 dan seterusnya, termasuk guru mapel akan menyampaikan materi. Dengan demikian dituntut adanya kerjasama antara orang tua bersama sekolah, terutama melalui wali kelasnya. Harus ada sebuah komitmen bersama bagaimana untuk bisa saling asah asuh di antara kami, karena tanpa bantuan penjenengan sekolah juga tidak dapat berbuat. Untuk itu harapan kami bagaimana komunikasi bisa terbangun dengan baik, kerjasama bisa terbangun dengan baik, sehingga kita dapat bersama-sama mengantar anak-anak kita untuk menuju visi misi sekolah tadi, dan akhirnya sungguh menjadi anak-anak yang membanggakan bagi keluarga, sekolah, bangsa, dan negara. Itu yang dapat saya sampaikan mengantar masa pengenalan lingkungan sekolah melalui video kami, atau karena melalui cara kami yang begitu simpel, sederhana, karena memang situasinya belum memungkinkan. Namun mudah-mudahan ini bisa menjadi sarana dalam rangka memperkenalkan lingkungan sekolah, baik melalui komunitas ataupun melalui mulai dari personil kami, kondisi sekolah kami, mulai dari tempat MCK-nya bagaimana, UKS-nya bagaimana, kantornya bagaimana, ruang kelasnya seperti apa, perpustakaannya seperti apa. Nanti lebih lanjut akan kami perkenalkan itu semua, sehingga anak-anak punya gambaran tentang sekolah yang sungguh akan dicintai, sungguh menjadi tempat kebanggaan mereka bersama dan juga kebanggaan kita bersama. Sekian, terima kasih. Selamat bergabung dengan SD Negeri Banyumas 1. Selanjutnya akan kami perkenalkan dengan sarpras sekolah yang ada. Kalau tadi sudah mengenal personil yang ada, sekarang mengenal sarpras yang ada. Sarpras yang ada meliputi yang pertama ruang guru. Di belakang saya ini adalah ruang guru. Kemudian sebelah kirinya atau di sebelah timurnya adalah ruang tamu dan ruang kepala sekolah. Di lantai atas adalah ruang musola. Kemudian di sebelah selatan itu urut dari kelas 1, sebelah baratnya ruang kelas 2, terus ke utara ruang kelas 3, terus dilanjutkan dengan ruang UKS. Jadi satu dengan ruang perpustakaan. Ruang UKS untuk memberikan pelayanan pada anak-anak yang sakit, untuk memberikan pelayanan agar mereka dapat beristirahat. Di ruang UKS sudah cukup representatif fasilitas yang ada. Dan di sebelah ruang UKS itu adalah garasi. Kemudian ke utara lagi ruang kelas 4. Di sebelah utaranya ruang kelas 5, terus utaranya lagi ada ruang kelas 6. Paling utara, paling ujung adalah kamar mandi dan MCK ya, atau WC. Kemudian juga difasilitasi tempat halaman yang tidak terlalu luas tapi cukuplah untuk senam dan cukup untuk olahraga. Untuk lain badminton disiapkan, meja tenis meja disiapkan. Juga fasilitas wudhu juga ada, fasilitas untuk cuci tangan juga kami siapkan, termasuk juga ruang multimedia, ruang komputer untuk ekstrakurikuler anak-anak ada di sebelah timur musola di lantai 2. Jadi anak-anak bisa belajar mengenal komputer melalui sekolah kami,
Kemudian juga tersedia taman seperti ini. Taman yang ada cukup rindang, ada taman terdiri dari berbagai macam tanaman, macam-macam. Saya pikir menjadi sarana edukasi yang baik juga. Kemudian ada juga selain sarpas tadi juga perlu saya sampaikan soal budaya yang dibangun. Ada budaya 5 menit bersih. Apa itu sih 5 menit bersih? Artinya dalam waktu 5 menit anak-anak dapat ambil bagian dalam mewujudkan sekolah yang bersih. Caranya begini, kita urutkan mulai dari kelas 1. Kelas 1 itu hari Senin misalkan. Senin melaksanakan kegiatan 5 menit bersih. Sebelum pembelajaran dimulai maupun sesudah pembelajaran dimulai, menyapu bersih seluruh sampah yang ada. Maka diharapkan sekolah tetap menjadi tempat yang bersih, tempat yang nyaman bagi anak-anak untuk beredukasi, mengikuti kegiatan pembelajaran di lingkungan yang bersih. Bersih merupakan kebersihan, merupakan bagian dari iman, kebersihan pangkal kesehatan. Maka itu menjadi orientasi kami untuk terus-menerus menjadi budaya. Harapan kami akan menjadi habitus budaya yang terbawa sampai ke rumah dan ke masyarakat. Itu tambahan kami terkait dengan budaya sekolah dan juga sarpras yang ada. Tapi juga perlu kami sampaikan beberapa kegiatan yang secara rutin kami selenggarakan. Yang pertama Senin adalah upacara bendera. Senin kita rutin melaksanakan upacara bendera dalam rangka membangun semangat cinta tanah air, dalam rangka membangun rasa bangga terhadap tanah air, dan juga dalam rangka bela negara. Maka perlu dibangun semangat cinta tanah air yang mendalam melalui kegiatan upacara bendera. Bagi saya menjadi sangat penting. Ada kedisiplinan yang harus kita bangun, ada ketaatan, kepatuhan, dan sebagainya. Di samping itu juga ada kegiatan senam pagi yang kami selenggarakan setiap hari Jumat pukul 7. Kami adakan kegiatan senam pagi secara kontinu dalam rangka membangun pribadi yang sehat, jadi pribadi yang berkualitas, yang unggul, dan tetap kami laksanakan sebagai satu kebutuhan, bukan sekedar kewajiban, tapi menjadi sebuah kebutuhan. Itu tambahan kami terkait dengan kegiatan yang ada. Di samping juga ada ekskul yang kami siapkan, ada ekskul pramuka, ada ekskul Inggris, bahasa Inggris, dan juga tadi komputer termasuk juga ekskul. Demikian tambahan dari kami, mudah-mudahan menambah gambaran tentang profil sekolah kami. Sekian, terima kasih.